Ya. Jadi silakan saja dikerjakan tugasnya di berkelompok lalu dikumpulkan di Google Classroom. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang triase pada bencana. Tentunya adalah kompetensi sederhana yang layak diketahui dan kita harus tahu ketika sesuatu kejadian, katakanlah bencana, kita bisa mengkategorikan atau melabel daripada pasien, apakah yang mana yang harus ditolong segera, yang mana yang bisa ditunda, kemudian yang mana tidak perlu pertolongan, dan lain-lain itu nanti kita akan bahas di sini. Sebelum itu, saya akan putarkan dulu video tentang bencana. Mari kita ikutin. Pak, suaranya putus. Suaranya putus-putus ya? Aduh, gimana ini? Masih putus-putus? Masih Sudah tidak, Pak. Sudah tidak ya? Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu ini udah dibuka belum ini videonya ini. Oh, katanya salah ini. Tunggu, kok salah ya, nggak bisa share screen saya. Ini saya Sutono, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada akan mengajak saudara untuk apakah nampak videonya? Triase. Kasus gawat darurat kali ini mengenai Pak, nampak. Dengan ada ya? Beberapa mobil. Ada, Pak. Ya. Dengan jumlah korban relatif banyak, kurang lebih sekitar 60 orang. Dan ini termasuk kejadian yang luar biasa karena ini bukan hanya kecelakaan tunggal, jadi termasuk musibah massal. Pada kasus kecelakaan seperti ini, maka pihak-pihak yang terkait harus berkoordinasi dengan rumah sakit. Ini kaitannya dengan musibah massal dengan jumlah korban yang relatif cukup banyak, sehingga antara kereta api, pihak kereta api, kemudian dengan rumah sakit atau perhimpunan rumah sakit di wilayah, itu harus ada koordinasi. Koordinasi ini meliputi multisektoral, jadi ada dari petugas kereta api sendiri, kemudian pihak rumah sakit, kemudian pihak ambulan, dan pihak kepolisian, serta pihak lain yang terkait dalam manajemen kecelakaan dengan jumlah korban massal. Dan ketika ada koordinasi,
prosedur yang harus dilakukan dari pihak kereta api akan menghubungi rumah sakit, dan rumah sakit nanti akan koordinasi dengan antar rumah sakit yang ada di wilayah tempat, kemudian akan bergerak menuju ke lokasi secara bersamaan untuk melakukan tindakan langkah berikutnya untuk pertolongan. Permasalahan yang sering terjadi pada pertolongan pertama adalah tidak ada koordinasi, kekacauan di dalam melakukan tindakan pertolongan, sehingga kadang-kadang korban antara korban yang gawat dan korban yang tidak gawat itu bercampur, sehingga kadang-kadang membuat kekacauan, sehingga yang pasien gawat malah ditolong belakangan, yang tidak gawat kemudian dilakukan tindakan. Atau korban warna hitam, pasien yang mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapatkan tindakan pertolongan. Korban dengan kategori hitam ini dapat segera dipindahkan ke kamar jenazah. Dengan demikian, maka prosedur di dalam memberikan prioritas pelayanan pada pasien yaitu yang pertama adalah warna merah, kemudian warna kuning, kemudian yang ketiga adalah warna hijau, dan terakhir warna hitam. Kesimpulan mengenai video pembelajaran triase ini, yang pertama adalah start triase bisa dilakukan di tempat kejadian oleh first responder atau orang yang berada di tempat kejadian yang mampu melakukan. Yang kedua, triase adalah upaya memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan korban dengan menggunakan kode warna yang sudah ditentukan seperti tadi. Baik saudara sekalian, demikian penjelasan kami tentang triase. Apabila ada pertanyaan, silakan kunjungi di website atau email di Bencana Kesehatan. Demikian tadi, sorry apa namanya, gangguan sinyal di tempat saya. Risna dan kawan-kawan tadi meski katakanlah kepotong tadi ya, mungkin ada yang bisa semacam menarik kesimpulan atau
menceritakan apa yang kita tonton tadi itu. Katakanlah tadi disampaikan di awal ada kecelakaan kereta dengan korban 60, kemudian melibatkan multisektor, multidisiplin dan multiprofesi. Ada yang bisa menceritakan secara singkat saja isi daripada video tadi? Silakan. Halo. Silakan, mungkin ada yang menceritakan. Bos, aku ngajar dari rumah, Bos. Iya, ya kan. Oke, ada yang mau ceritakan? Cukup ya peserta kita ya, 30. Ana Yani bisa menjelaskan sedikit dari label merah, kuning, hijau, hitam tadi. Silakan An. Ya Pak, jadi kalau misalnya label untuk yang hitam itu tuh biasanya digunakan untuk korban yang telah meninggal Pak, sudah meninggal. Terus yang warna hijau itu bisa digunakan untuk korban yang masih selamat, bisa selamat dan bisa berdiri, bisa ya berdiri sendiri kayak itu Pak, tanpa dibantu. Terus untuk yang merah itu yang luka parah Pak. Terus yang kuning itu juga yang sedikit trauma Pak. Tapi masih bisa berjalan sendiri kayak itu Pak. Antara merah dengan kuning yang mana mendapat prioritas utama? Yang paling utama warna merah Pak Mas. Warna merah itu ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain bisa menceritakan? Silakan, satu lagi mungkin. Kita ambil dulu materinya, baru kita share screen. Oke, apakah nampak share screen saya? Nampak ya? Iya Pak. Bulan. Ya, kita ada sekitar 25 menit nanti terakhir. Mudah-mudahan kalau sempat kita kuis lah untuk mengukur pemahaman yang singkat ini tentang triase pada bencana. Ini tadi sudah kita tonton video simulasi dari UGM menjelaskan bagaimana bencana kemarin kita sampaikan bahwa ada korban bencana, ada kerusakan lingkungan, ada kerugian harta, gitu kan. Kemudian satu lagi ada dampak psikologis, gitu kemarin di Undang-Undang nomor 7 2017 ya, atau 28 gitu ya. Nah, tuh. Tadi sudah kita bahas. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Ana Yani sudah bisa menceritakan secara singkat. Merah gawat darurat, ya. Jadi harus segera mendapat pertolongan. Kuning gawat tetapi tidak darurat, ya. Berarti bisa ditunda. Kalau korbannya ada 10, ada 3 yang merah harus dituntaskan semua. Kalau ada luka terbukanya harus ditutup. Kalau nggak bisa bergerak harus diidentifikasi apa penyebabnya dan lain-lain. Kemudian kuning yang gawat tidak darurat. Ya, gawat tidak darurat, misalnya ada luka lecet tapi bengkak gitu kan. Ini harus mendapat pertolongan segera juga, tetapi tidak darurat. Kemudian ada hijau itu
tidak gawat, tidak darurat, tidak gawat, tidak darurat. Kalau suatu bencana, ada 10 orang, kita datang, kita teriak, ayo, ayo, bangun, 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 yang bisa bangun, bangun, yang bisa bangun, bangun, berdiri, berdiri menuju saya, berdiri menuju saya. Nah, yang bisa berdiri, yang bisa berjalan hijau, gitu kan? Kemudian yang bisa bangun saja, tetapi nggak bisa bergerak itu mungkin kuning. Kemudian yang mengerang-ngerang gitu kan, nggak bisa bangun itu merah gitu. Nah itu. Sebaliknya yang benar-benar nggak bergerak itu kemungkinan sudah meninggal. Yang meninggal belakangan nolongnya gitu. Tuh, ini kita lihat ya, ini batasan apa namanya? Ya, saya pindahin dulu ya. Pindahin mana di sini ya. Ya. Jadi metode yang banyak diguna, yang sederhana itu, yang katakanlah orang-orang awam harus tahu, tim-tim bencana itu tahu, itu metode STAT ya, simple triage and rapid treatment ya, dengan cepat sekali, kurang dari 1 menit ya, kurang dari 60 detik itu harus bisa diputuskan, oh ini gawat darurat, ini gawat tidak darurat, ini tidak gawat tidak darurat, atau merah, kuning, hijau, oh ini udah meninggal gitu kan. Dengan catatan bahwa prinsipnya harus itu tadi, harus ABC katanya. ABC itu airway, breathing, sirkulasi. Airway itu jalan napas. Kalau ada yang jalan napasnya sumbatan, kemudian ada yang sesak napas, kemudian yang pucet, ya, pucet, yang mana yang duluan yang kita lakukan itu kita bebas ke dulu jalan napas. Ketika jalan napasnya sudah selesai, baru kasih pernapasan atau kasih oksigen gitu kan. Kemudian sirkulasi itu C gitu kan. Nah, ini sebetulnya paradigma lama sih, paradigma sebelum 2015. Paradigma terbaru itu adalah CAB, sirkulasi airway breathing gitu kan. Ini paradigma lama. Ya, kalau paradigma baru itu 2020 itu CAB. Sorry, ini berarti ini harus saya revisi. Sirkulasi dulu, sirkulasi, airway, baru breathing. Jadi yang kita lakukan, mudah-mudahan ini nggak terganggu ya suara saya ya. Apakah suara saya bisa didengar, Alda? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, sinyal di rumah saya kurang stabil kayaknya. Ya, jadi catatan kalau melakukan triase aja yang dilakukan, ya, golongkan saja atau label saja si korbannya tanpa melakukan tindakan, terapi itu nanti yang penting kelompokkan dulu, dapat 3 hitam, kemudian 2 hijau, 3 misalnya kuning, sisanya merah. Nah itu. Nah setelah itu berarti yang harus mendapat perhatian khusus itu yang kuning dan merah gitu kan. Merah dulu, baru kelarkan yang kuning, yang gawat tidak darurat. Ya, nah ini ya. Kalau di Rumah Sakit Muhammad Husin, mungkin kalau kamu pernah praktek Rumah Sakit Muhammad Husin itu di IGD-nya mereka pakai istilah P1, ini kok langsung P2 ya. P1 merah, ya, P2 kuning, P3 hijau, P0 itu adalah hitam. P1 merah atau prioritas 1, kondisi pasien-pasien yang kritis yang harus mendapat pertolongan segera, yang harus mendapat prioritas utama karena kondisinya gawat darurat. Misalnya pasiennya tidak bisa napas, sumbatan jalan napas gitu kan, mengalami perdarahan, luka terbuka, ngocor gitu kan. Kemudian yang cedera leher atau cedera kepala gitu kan, ini harus mendapat pertolongan segera. Luka terbuka gitu, itu hipotermi atau hipotermi gitu ya. Hipotermi harus mendapat pertolongan segera karena ketika kondisi hipotermi terjadi, intrapaskular itu mengalami vasokonstriksi.
pembuluh darahnya sumbatan, ngecil ya, menciut vasokonstriksi. Kalau dia menciut, dia aliran darahnya nggak lancar. Kalau dia nggak lancar, ada resiko gangguan di jantung dan sistem lain. Jadi pasien ini harus mendapat pertolongan segera. Kalau dia hipotermi harus dibikin panas gitu kan, supaya terjadi vasodilatasi di pembuluh darah sehingga aliran darahnya lancar dan korban bisa ditolong. Demikian juga dengan luka bakar berat. Nah, ini pasien-pasien diantaranya yang perlu pertolongan segera karena kondisinya gawat darurat dengan label merah. Kemudian kuning, kondisi yang mendesak tetapi belum tidak darurat, dia gawat tidak darurat. Ya, misalnya luka bakar tanpa ada masalah jalan napas gitu kan, rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh, misalnya pasien atau korban berteriak-teriak kesakitan gitu kan, tetapi tidak ada bagian yang terluka gitu kan, tapi dia bisa karena menahan sakit gitu kan. Sementara kalau ada yang di sebelahnya yang luka robek, terbuka atau nancap kayu atau benda tajam, itu menjadi prioritas gitu kan. Ada bengkak dan perubahan bentuk pada ekstremitas. Ini kalau ekstremitas itu kita kenal dengan ekstremitas itu ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kalau bawah itu tungkai atas, tungkai itu kaki, katakanlah karena kaki itu ada tungkai atas, itu femur, tungkai bawah itu betis, kemudian kaki. Kalau ekstremitas atas itu ada tangan, ada lengan atas, lengan bawah dan tangan gitu kan, atau ya tangan atau jari-jari gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang perlu pertolongan segera tetapi tidak darurat gitu kan. Luka bakar, hati-hati dengan luka bakar karena luka bakar ini ketika mengalami jalan napas, ada masalah jalan napas, berarti dia pindah ke merah. Misalnya pada pasien yang luka bakar menghirup asap. Ya, asap itu kan panas tuh, masuk jalan napas, mukosa di jalan napas itu edema, bengkak. Nah, ketika bengkak itu jalan napasnya tertutup. Jadi tertutup di samping yang sudah masuk ke dalam itu dia CO itu bisa mengikat HB sampai 200 kali, ya, 1 sampai 200 kali. Jadi 1 CO itu mengikat 200 HB. Kalau O2, 1 O2 mengikat 1 HB. Bayangin, kalau sikok masuk, CO itu masuk atau CO2 itu masuk ke jalan napas, dia mengikat HB sampai 200. Bayangin, ya. Kalau tidak dilakukan pertolongan segera, pasien ini bisa meninggal, ya, karena mengalami hipoksia gitu kan, karena sumbatan jalan napas. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, dipasang ventilator, kasih jalan napas, kasih selang untuk diberikan pertolongan melalui mesin. Kalau enggak, pasien-pasien luka bakar yang menghirup asap itu mereka akan meninggal meski gejalanya tidak nampak bahwa dia masih bisa ngomong karena masalahnya di pernapasan gitu. Nah, itu. Ini untuk yang kuning, ya. Kemudian yang hijau, ya, yang hijau, korban tidak mengalami cedera serius, tidak memerlukan perawatan cuma hanya sedikit dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah. Ya, itu yang tadi ya, yang lecet-lecet saja. Kalau kita lihat di rumah sakit itu, kalau kondisi kecelakaan ditolong oleh petugas, oleh dokter, oleh perawat, kemudian si pasien ini diobservasi beberapa saat, kemudian boleh pulang. Artinya pasien ini adalah prioritas 3 atau kategori hijau atau label hijau gitu kan. Nih. Jadi sederhana saja kita bisa melabel ini merah, kuning, hijau, tapi kalau tanpa pengetahuan nanti tetap juga kita salah prioritas, ya gitu kan. Ada yang pasien yang sakit dada, punya riwayat jantung. Kemudian ada yang luka terbuka dengan darah keluar. Yang mana yang prioritas? Ada yang bisa mengkomentarin. Ada yang punya sakit jantung, kemudian dapat keluhan sakit dada. Kemudian ada pasien yang luka terbuka, darahnya
darahnya ngocor gitu kan, ngocor. Nah, yang mana yang prioritas? Ini sama-sama gawat darurat ini, sama-sama gawat darurat, tapi yang mendapat prioritas yang mana? Ada nggak yang bisa ngomentarin? Wulan Suci Rahmadini. Wulan, coba. Jadi ada pasien yang punya riwayat sakit jantung, sekarang mengalami sakit dado, kemudian yang satu lagi mengalami luka terbuka, darah ngocor. Yang mana yang prioritas? Yang duluan? Yang itu, Pak. Yang luka bakar di perut itu, Pak. Yang darahnya ngocor. Luka darah ngocor gitu. Oke. Ada yang lain? Kenapa yang ngocor ketimbang dengan yang sakit dada tadi? Dengan riwayat jantung. Karena nampak dari mato ya Wulannya, kasihan ya, darah ngocor gitu, nah mati wong ini gitu ya. Ada yang komentar lain yang kontra dengan Wulan? Kalau darahnya ngocor kira-kira bertahan ada setengah jam masih hidup. Kalau yang serangan jantung tadi, yang sakit dado tadi kemudian mengalami serangan jantung. Sama-sama kita tunggu ke setengah jam. Yang mana yang mati? Coba, ada nggak? Misalnya sakit dado, kemudian mengalami serangan jantung, yang sebelah luka terbuka, darah ngocor. Patrismar. Coba Patrismar. Ada yang mengalami serangan jantung, ada yang luka terbuka ngocor di samping kita. Yang mana yang prioritas? Maaf Pak, kalau menurut Pak Trismar itu yang jantung duluan. Yang jantung. Ya Pak, kalau pendarahan itu bisa ditutup dulu pendarahan, ditekan dulu lukanya pendarahan itu supaya tidak habis darahnya. Misalnya kita dewean ini, kita pilih bantu serangan jantungnya dengan pertolongan tekan dadonya, ya, atau RGP kata wong istilahnya, atau kita tutup dulu lukonya. Aku cari charger dulu. Ngezoom nih cepet habis baterainya ya. Jadi betul ya, jantung harus prioritas utama ketimbang yang luka terbuka ngocor. Karena jantung kalau lebih dari 5 menit tidak kita lakukan pertolongan, kurang dari 50% kesempatan dia untuk spontan untuk sembuh. 1 menit terlambat pada pasien serangan jantung kita tolong, peluang untuk hidupnya 98%. Kalau yang darah tadi, kalau yang pendarahan tadi bisa bertahan setengah jam lebih gitu. Nah itu. Jadi ini pengalaman nanti kalau ada situasi gawat darurat, ada yang mengalami serangan jantung, kemudian ada yang luka, ada yang lecet, ya, yang serangan jantung itu prioritas. Katakanlah dia cuma ngeluh sakit dado, tapi punya riwayat penyakit jantung. Ini prioritas utama. Ya, prioritas utama. Oke. Kemudian ya, yang hitam udah positif, tidak perlu diapa-apain, tinggal dibawa oleh ambulan, sampaikan ke keluarganya atau ditaruh di kamar jenazah rumah sakit gitu. Ini sebetulnya bagian pelaksanaan triase cukup kompleks sebetulnya, ya. Katakanlah di sini nih tadi
ada pasien, ada penderita. Kalau dia bisa berjalan berarti dia hijau. Tapi kalau dia tidak bisa berjalan, pasti bisa bernapas atau enggak, gitu kan? Kalau dia tidak bernapas, berarti kemungkinan pasiennya meninggal, gitu kan? Tapi kalau jalan napasnya kita atasin, ternyata pasien bisa napas, berarti dia merah, gitu kan? Tapi kalau dia tidak bisa berjalan, tapi bernapas, lihat ya napasnya, ya. Kalau tangannya dingin, gitu kan? Kakinya dingin, berarti dia merah gitu kan, dia merah atau gawat darurat. Tapi kalau dia bisa berjalan, tidak napas, bisa napas tapi penurunan kesadaran, jadi pingsan. Ini turun terus nih, nak tidur, Caca nak tidur terus, somnolen, kayak dia tuh tidur, itu dia kuning gitu ya, kuning. Nah ini. Jadi sederhana sebetulnya, tapi cukup kompleks lah. Tapi untuk ukuran kita yang pinter, katakanlah ukuran kamu yang pinter cukup bisa untuk memahami ini. Kalau dia bisa jalan, tapi dia sesak napas gitu kan, atau bahkan sesak napas. Nah ini bisa jadi dia kuning gitu kan. Tapi kalau dia tidak napas, ya kalau dia bernapas, berarti bisa jalan tapi sesak napas, berarti kuning gitu maksudnya, ya kuning. Tapi kalau dia dia pucat, dia harus duduk dulu gitu kan, artinya dia merah gitu kan. Nah itu. Sebaliknya dia tidak bernapas, berarti dia meninggal. Tapi ketika pernapasannya kita bantu gitu kan, kita bantu pernapasannya, misalnya kita ekstensi ke kepalanya, dengan kondisi ekstensi itu kan jalan napas bisa berfungsi, bisa menghirup napas gitu kan. Kalau kita berani kasih napas gitu kan, mut. Jadi pasien bisa napas. Kalau dosen napas berarti dia kondisinya merah gitu. Ya. Nah, itu mungkin ya saya akan sharekan dulu ke sini nih, saya lihat kita sharekan kuis ya. Gimana nih caranya nih? Kuis. Silakan dijawab kuisnya. Saya bagi di kolom chat. Setelah ini mungkin kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan dikerjakan. Udah nampak nggak di kolom chatnya? Mia, nampak Mia? Di chatnya sudah ada belum? Ada ya, kerjakan. Sampai jam 5 menit lah, 5 menit. 5 soal, 5 menit. Ya. Baca soal yang di itu ya, di Google, di di Google Form, soalnya di Google Form, klik.
Ya, 3 orang sudah masuk. 3 orang sudah masuk itu nilainya 100, 100, 100. Alda, Indri, Prilly, selamat cepet ya. Septiani cepet, Cindis cepet. Ada yang 80, ada yang 60 ya. Lanjut, 11 orang sudah ngumpul. Dia sama dengan Patrismar. Keren kelas kita ya.
22 orang. Dua puluh empat, 25, 27, 28, 2 orang lagi ya? Dua 29, satu lagi ya? Lihat ya, 31. Selamat sudah mengerjakan soalnya, Risna dan kawan-kawan. Nilai terendah kita di 60. 60 itu ada 1, 2, 3, 3 orang. 80-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sorry. Yang 80-nya 5, yang 60-nya 4, sisanya 100. Ya, A+ untuk kelas kita semua. Demikian, mungkin ada yang mau didiskusikan. Sudah lewat 6 menit. Saya mohon maaf kelewatan waktunya. Mudah-mudahan pelajaran singkat ini bisa menambahkan pemahaman kita, khususnya mengatasi atau nanti memberikan penilaian sederhana yang mana yang harus mendapat prioritas utama, mendapat prioritas kedua, kemudian mendapat prioritas ketiga, bahkan yang mana yang tidak perlu mendapat prioritas, khususnya yang sudah meninggal. Demikian mungkin, Risna dan kawan-kawan. Rara? Rasanya benar semua nggak Rara tadi jawabnya? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Ya, demikian ya pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatannya. Ini di rumah ya? Masih di rumah ya? Masih di rumah ya? Ya, oke. Semangat, ini sudah semester 5. Mudah-mudahan kita selesai semua tahun depan dimasuk semester 6. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.